Dokter, pokoknya aku mau makan nasi goreng seperti yang ada di dalam televisi tadi. Theodora McClone memberengut kesal di hadapan suaminya ketika ia menginginkan menu nasi goreng seperti yang ada dalam tayangan televisi, tetapi Felix tidak mengizinkannya. Bukannya tidak mau membelikan, tetapi Thea hanya mau nasi goreng buatan suaminya, sementara Felix benar-benar tidak bisa memasak nasi goreng. Aku akan memesan lewat aplikasi, sayang. Sumpah, demi Tuhan aku tidak pernah membuat menu nasi goreng karena memang tidak menyukai makanan seperti itu. Apalagi dimakan saat malam hari. Felix kembali menyalakan ponselnya. Pria itu terlihat mencari-cari restoran yang masih buka malam ini. Pukul 11 malam, seharusnya Thea memang sudah tidur, tetapi gadis itu terus merengek minta dibuatkan nasi goreng sejak 1 jam yang lalu. Tidak mau, aku ingin makan nasi goreng buatan suamiku sendiri. Jika tidak mau membuatkan, ya sudah, temani saja ke dapur, biar aku membuat sendiri. Felix menggeleng, lagi-lagi hormon kehamilan membuat istri bocahnya berubah menjadi lebih bocah. Tidak, jangan ke dapur, ada banyak senjata tajam di sana, nanti kamu terluka. Tapi aku ingin makan nasi goreng, Dok. Ini kemauan baby kita. Tidak apa-apa, ada banyak senjata tajam. Aku tidak takut. Pasti tidak lebih berbahaya dari senjata yang dokter miliki. Hah? Felix membuka mulutnya lebar-lebar mendengar jawaban yang diucapkan istrinya. Otak kotor pria itu terkoneksi dengan cepat, seolah senyum penuh maksud tersungging di bibirnya. Apakah kamu mau berjanji satu hal? Jika aku membuatkan nasi goreng untukmu, sayang. Mendekat, mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke dalam pangkuannya. Felix. Thea berusaha untuk merayu gadis itu. Gaun tidur tipis yang dikenakan istrinya membuat Felix merasakan sesuatu yang tiba-tiba hadir dalam dirinya. Tidak mau, dokter pasti minta imbalan itu kan? Thea mengerucutkan bibirnya setelah tahu apa yang ada di pikiran suaminya. Gadis itu meskipun terlihat polos, tetapi sebenarnya memiliki kecerdasan yang disembunyikan dan akan keluar ketidak terdesak. Aku berjanji akan membuatkan dirimu nasi goreng spesial yang sangat enak asal kamu membayarnya dengan itu sekali saja. Terlihat sekali jika istrinya sedang berpikir keras dari matanya yang menyipit. Tidak sia-sia ia menguasai jurus di bidang kekasanovaan, dan hal itu bisa meluluhkan hati istrinya. Dokter Lucia mengatakan padaku jika kita tidak boleh sering melakukannya karena kondisi kehamilanku berada dalam usia rawan dan umurku juga masih sangat muda hingga rentan terjadi keguguran. Thea mengucapkan kalimat itu dengan ekspresi polos, persis seperti yang sudah dikatakan Dokter Lucia sebelum pulang ke Beijing. Sayang, lagi-lagi kamu melupakan jika suamimu ini adalah dokter kandungan terbaik di Sydney. Felix mengerang saat berkali-kali ia dilupakan oleh istrinya sendiri. Maaf, tapi dalam pandanganku aku selalu lupa jika suamiku ini adalah seorang dokter. Tersenyum lebar saat menatap manik mata suaminya. Tangan gadis itu terulur untuk membelai wajah Felix yang di matanya terlihat sangat sempurna. Lalu apa yang bisa kau lihat dariku, sayang? Felix berusaha menghentikan gerakan jemari istrinya pada wajahnya, karena itu bisa menimbulkan sesuatu yang membahayakan bagi tubuh bagian seorang pria mesum, tetapi membuatku sangat bahagia. Aku menyukai kemesuman yang ada pada dirimu, Dr. Felix. Bikinkan nasi goreng untukku dulu seperti janjimu. Nanti aku akan memberikan apa yang kamu mau. Dasar anak nakal. Aku akan ke dapur dulu. Tunggu saja di kamar, jangan tidur. Apakah aku boleh meminjam ponselmu, dokter? Thea bertanya penuh permohonan, sementara Felix menautkan kedua alisnya. Untuk apa, sayang? Jika untuk bermain game, aku tidak memiliki aplikasi seperti itu.
Bukankah di ponselmu banyak permainan? Tentu saja Felix tidak asal bicara. Ia baru mengetahui jika istrinya memang suka sekali bermain game yang berada di ponsel. Aku sudah menghapus permainan game di ponselku dan akan menggantikannya dengan permainan yang lebih seru yang akan kuambil dari ponselmu. Aku tidak memiliki aplikasi seperti itu. Atau jangan-jangan Melihat senyum di bibir istrinya, Felix hanya bisa menggeleng. Apakah otak mesum bisa diwariskan? Kenapa istrinya seakan mewarisi sebagian dari otak mesumnya? Bukankah ini sangat menyenangkan? Tidak ada gaya yang aman, itu adalah koleksi sebelum menikah denganmu. Sebenarnya Felix merasa tidak percaya diri ketika mengatakan hal itu, karena semua yang ia katakan menyangkut tentang masa lalunya yang begitu kelam. Dan kamu belum pernah mempraktekkan gaya tidak aman itu, sementara aku keburu hamil. Oh my lord, haruskah aku menunda membuat nasi goreng dan kita bermain sekarang sayang? Menyugar rambutnya ke belakang dengan perasaan frustasi, Felix menunjuk pada sesuatu yang terlihat dari Thea menutup mulutnya agar tawanya tidak terdengar. Gadis itu memilih merebahkan tubuh dan menarik selimut agar pikiran kotor suaminya tidak makin menjadi. Akhirnya dengan sedikit frustasi, dokter berusia hampir 32 tahun itu keluar dari kamar. Tentu saja dia tidak akan membiarkan istrinya kelaparan, apalagi bayinya. Sebagai seorang dokter kandungan, ia menyadari jika wanita hamil memang terkadang memiliki fase ngidam yang berbeda, seperti halnya dirinya yang sempat mengalami sindrom COVID dulu. Elang melangkah keluar dari ruangan kerja ayahnya. Mereka baru saja terhubung dengan Alex yang melakukan panggilan video dari kediaman Dong Yuang. Merasa lega karena ada sinyal pos mengenai sikap Dong Yuang yang mulai melunak. Meskipun esok hari Alex akan menghadapi Liu Chen, pria itu segera masuk ke dalam kamar berharap agar Alana sudah tidur, tetapi hal yang dilihatnya justru berbeda. Alana masih duduk di pinggiran tempat tidur. Gadis itu tersenyum lebar melihat kehadiran suaminya. Kenapa belum tidur? Apakah merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada perutmu? Jika itu terjadi, biarkan aku memanggil Felix. Elang menghampiri istrinya, kemudian berjongkok di bawah gadis itu untuk mengelus perut Alana yang terlihat membuncit. Tidak atau apa, El? Hanya saja tiba-tiba aku menginginkan nasi goreng dengan telur mata sapi dan irisan daging panggang. Alana terkesan ragu-ragu saat mengatakannya. Gadis itu tahu jika hal ini akan merepotkan suaminya, tetapi keinginan itu tiba-tiba datang tanpa bisa dicegah hingga membuat dirinya gelisah, tidak bisa memejamkan mata. Rupanya baby triplet sangat cocok dengan nasi goreng buatan dedinya. Oke, Dad, aku akan membuatkannya lagi untuk kalian. Tunggu di kamar sama Mami ya. Kembali, Elang mengangsurkan tangannya untuk mengelus perut istrinya, kemudian mengecupnya dengan lembut. Terima kasih, Dad. Suara Alana terdengar menirukan anak kecil. Gadis itu sangat bahagia akan perhatian yang diberikan Elang padanya, seolah surga telah ia raih dengan kehadiran Elang yang penuh cinta. Entah apa kebaikan yang telah ia perbuat di masa lalu, hingga Tuhan benar-benar sayang kepadanya, mendapatkan suami yang begitu pengertian dan tentunya mertua yang begitu menyayanginya merupakan berkah yang tidak ternilai. Elang mengernyitkan kedua alisnya saat melangkah ke dapur dan mendengar suara sedikit berisik dari sana. Mata pria itu membulat sempurna ketika melihat penampakan dapur yang berantakan dan Felix Orlando berada di sana dengan apron berwarna merah muda. Elang tidak mampu lagi menahan tawanya. Astaga, Dr. Felix Orlando, apa yang kamu lakukan di dapur rumahku? Erlangga menggelengkan kepalanya berulang kali dengan tawa yang tak kunjung surut. Apalagi ia melihat sebuah ponsel menyala yang memperlihatkan sebuah tayangan orang memasak sebuah menu. Felix menatap kesal ke arah sang sahabat yang terang-terang mengejeknya.
Istriku menginginkan nasi goreng buatanku. Sudah kubujuk untuk memesan di aplikasi, tetapi ia menolak. Felix mengerang frustasi. Ia sangat kesulitan menjalankan misi ini meskipun dengan hadiah yang nantinya menyenangkan. Keahlianmu itu hanya membuat wanita bersuara. Elang mencibir, kemudian segera mengambil apron yang terlipat rapi di sebuah lemari kaca di dapur mewah milik keluarganya. Alana juga menginginkan nasi goreng. Entah kenapa selera makan wanita hamil terkadang memang aneh. Ia tidak pernah makan di jam-jam segini larut, tetapi sejak hamil seringkali membangunkan diriku untuk makan. Elang segera mengambil pisau iris yang berada di tangan Felix. Apakah kamu akan mengeksekusi nasi goreng untuk istri-istri kita? Felix tersenyum lebar. Ia memang mengetahui jika Elang memiliki keahlian memasak. Entah dari mana pria itu memiliki bakat yang sangat jarang dimiliki oleh pria seperti dirinya. Bersihkan kekacauan yang telah kau perbuat ini, Felix. Biarkan aku yang memasak nasi goreng. Aku yakin jika istrimu itu memakan nasi goreng buatanmu, bisa-bisa bayimu keluar sebelum waktunya. Sembarangan. Aku akan memastikan jika bayiku lahir pada saat yang telah ditentukan. Ibunya sangat kuat meskipun masih anak-anak. Kalimat terakhir yang diucapkan membuat Felix meringis sendiri. Sepertinya kesabaranmu sangat diuji ketika menghadapi anak-anak yang sudah hamil. Tangan Elang terus bergerak memotong sayuran. Pria itu begitu terampil saat memotong daging dan melumurinya dengan bumbu sebelum memasukkan dalam sebuah panggangan. Sementara itu Felix mulai merapikan semua kekacauan yang telah ia perbuat. Apakah sudah ada kabar dari Alexander L? Meskipun Felix tidak begitu akrab dengan asisten Elang dan jarang sekali terlibat pembicaraan serius, tetapi sebagai seorang teman, ia kepikiran Alexander yang katanya akan pergi ke Beijing untuk menghadapi seorang ketua mafia. Dia mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ketua mafia Dong Yuang akhirnya mengizinkan putrinya menjalin hubungan dengan Alexander setelah melalui serangkaian perkelahian. Erlangga tersenyum bahagia. Ia mengetahui betul apa yang terjadi pada Alex di sana melalui sebuah alat yang dipasang Alex pada cincinnya. Sebuah kenyataan lain tentang sosok Alexander Darwin diketahui oleh Erlangga pada akhirnya setelah ia mendesak ayahnya untuk bercerita. Selama ini ayah dan ibunya memang menyembunyikan latar belakang Alexander demi melindungi dirinya dari seseorang yang mungkin masih berusaha menginginkan kematiannya. Bisa kubayangkan jika sebenarnya Alexander memiliki kemampuan luar biasa yang selama ini disembunyikan. Felix duduk dengan nyaman di sebuah kursi, memperhatikan saat Elang mulai memasukkan 2 piring nasi ke dalam sebuah penggorengan. Aroma gurih yang tercium dari indera penciumannya membuat dokter itu terkagum oleh kepiawaiannya. Elang yang luar biasa ini. Alex memang sosok pria yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan bela diri tingkat tinggi dan kepiawaian dalam bermain pedang karena mendiang orang tua. Memang seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Akhirnya Elang mengucapkan kalimat yang baru saja ia dengar dari ayahnya tentang latar belakang Alexander yang ternyata merupakan seorang putra dari Henry Liam, pengusaha asal Beijing yang merupakan sahabat ayahnya yang dilenyapkan secara sadis oleh kelompok mafia yang menamakan dirinya Black Hunter. Felix Orlando mendengar penjelasan mengenai Alexander dengan ekspresi tidak percaya. Dokter itu tidak menyangka jika masa lalu Alexander teramat menyakitkan. Alex mengalami amnesia sejak ayah dan ibu menyelamatkannya dari kecelakaan. Setelah kematian Henry Liam dan istrinya, ayah mengakuisisi perusahaan milik mereka karena sejatinya pembunuh sadis itu dilatar belakangi oleh urusan asmara. Jika seluruh kelompok mafia itu adalah Black Hunter, apakah mungkin jika Dong Yuang merupakan orang yang telah melenyapkan orang tua Alexander? Elang menoleh ke arah Felix kemudian menggeleng. Waktu itu Dong Yuang
belum memiliki kemampuan untuk mengambil alih pimpinan Black Hunter. Kelompok mafia itu masih dipegang oleh Hua Wang, kakak dari Dong Yu, yang kemudian bunuh diri setelah membunuh orang tua Alex. Ibu Alex dulunya adalah kekasih Hua Wang. Syukurlah meski setidaknya Alex pasti memiliki dendam kepada keluarga Wang. Tetapi tentu saja ini tidak ada kaitannya dengan Lucia. Semoga saja saat itu terjadi, Dong Yu memang tidak terlibat dalam pembantaian itu, atau entah apa yang akan terjadi setelah ini. Elang memasukkan nasi goreng yang telah matang itu ke dalam 2 piring lebar. Pria itu juga menambahkan 2 telur mata sapi dan beberapa iris daging panggang di atasnya, menambahkan lembar daun selada di pinggir piring, sebelum akhirnya menyerahkan sepiring nasi goreng kepada Felix. Benar-benar suami idaman. Pantas saja jika Alana lebih memilihmu daripada dirimu. Kamu memiliki kemampuan yang tidak kumiliki, El. Felix Orlando menatap takjub pada hasil kreasi sahabatnya itu. Mencium aroma wangi dari piring yang ia bawa membuat Felix tersenyum lebar. Tuhan tidak memberikan pilihan kepada Alana. Sejak dulu ia hanya memikirkan diriku saja. Jadi mana mungkin ia berpikiran untuk memilihmu. Sementara takdirmu adalah bersama nona muda McClone, dan itu merupakan sebuah takdir yang harus kamu syukuri. Aku tahu, El, saat ini satu-satunya gadis yang kucintai adalah istri kecilku itu. Apakah kamu sudah mengetahui jenis kelamin calon bayimu? Sudah, Dokter Lucia sudah mengatakan kepada Alana sebelum ia pulang ke Beijing, dan aku sangat bahagia. Sebenarnya apapun jenis kelamin mereka, aku tetap bahagia. Jangan lupa memberikan salah satu nama kepada mereka dengan namaku. Jika itu perempuan, maka berikan saja nama Felicia. Felix tersenyum. Kenapa kamu ngotot sekali ingin agar anakku memiliki nama dirimu, Felix? Karena salah satu dari mereka kupastikan akan menjadi menantuku. Felix tersenyum menyeringai sebelum akhirnya keluar dari dapur dengan santainya. Elang mendesis lirih menjadikan anak seorang Felix Orlando sebagai menantunya. Sepertinya itu tidak akan pernah ia lakukan meskipun Felix dan dirinya bersahabat. Alexander Darwin mengguyur tubuhnya dengan air dingin yang keluar dari shower yang memancar deras di atas tubuhnya, berusaha menetralkan debaran dan sekurat emosi yang menguasai pikirannya saat kepingan memori masa remajanya perlahan mulai muncul. Saat ini ia mampu melihat semuanya dengan jelas, bagaimana terjadi sesuatu yang menyakitkan hingga dirinya berada di tangan Ramapati Danupraja dan Hana Laurencia. Sejatinya mereka bukan orang asing. Mereka adalah sahabat ayahnya yang Alex kenal sejak kecil. Bayangan ketika saat masih kecil, Erlangga Danupraja juga sering diajak kedua orang tuanya ke rumahnya, tergambar jelas kembali dalam ingatannya. Alex berteriak. Bayangan kejadian itu begitu menyakitkan. Ia masih teringat beberapa jam sebelum peristiwa naas itu terjadi. Ayahnya bertengkar hebat dengan ibunya. Flashback on Beijing 17 tahun yang lalu. Suara keributan dari dalam kamar terdengar oleh seorang anak remaja yang saat itu sedang mengerjakan tugas sekolahnya di kamar. Bukan hal yang mengagetkan bagi dirinya jika mendengar pertengkaran Henry Liam, ayahnya, dengan sang ibu Samantha Wu. Perselingkuhan bukan merupakan hal yang perlu ditutup-tutupi di keluarga ini. Perjodohan antara Henry dan Samantha terjadi tidak cukup menguatkan dan menumbuhkan cinta di antara mereka. Setelah kelahiran Kevin Liam yang kini berusia remaja, Samantha tetap menjalin hubungan diam-diam dengan seorang laki-laki bernama Hua Wang, kekasihnya. Jangan menyalahkan aku terus, Henry. Aku tahu jika dirimu juga masih menjalin hubungan dengan jalang itu. Apakah aku harus mengalah? Tidak akan. Aku memiliki hak yang sama untuk bahagia. Samantha berteriak kencang sementara suaminya tiba-tiba mencekal lehernya dengan keras. Jika bukan karena Kevin masih membutuhkan
kepengasuhanmu, aku sudah akan melenyapkan dirimu. Wanita tidak tahu diri. Henry menghempaskan tubuh sang istri dengan keras hingga wanita itu jatuh terdorong ke belakang. Ceraikan saja aku, Henry. Aku tidak sudi lagi hidup denganmu. Aku ingin bahagia. Cukup sudah aku memenuhi kewajibanku, mengandung dan melahirkan putramu. Ambil dia. Biarkan aku hidup bahagia dengan Hua Wang. Dia menungguku. Hanya dia yang mencintaiku. Brengsek jalang. Prang. Terdengar suara benda menghantam sebuah kaca. Henry Liam yang sudah dikuasai emosi menarik paksa tubuh Samantha dan menamparnya beberapa kali. Kevin Liam berlari keluar dari kamar, tetapi seorang pria berpakaian formal menghadang langkahnya di depan. Maaf Tuan Muda Liam, Tuan Besar menyuruh saya agar menjaga Tuan Muda tetap di kamar. Juan, pria yang merupakan bodyguard Kevin Liam, membungkuk hormat di hadapan Tuan Mudanya. Kenapa mereka tidak pernah akur, Paman? Aku tahu sebenarnya ayah bisa memperlakukan ibu lebih manusiawi jika ibu tidak lagi berselingkuh dengan kekasihnya. Wanita itu tidak pernah menyayangiku. Baginya aku adalah objek tidak berguna. Yuan tahu jika Tuan Mudanya adalah sosok yang sangat cerdas dan kritis. Kecerdasannya di usia remaja sudah tersohor di Beijing, memenangkan beberapa medali emas di kejuaraan sains tingkat dunia, menjadikan Henry was-was jika putranya akan diculik oleh orang-orang yang menginginkan otak putranya. Biarkan mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri, Tuan Muda. Silakan tetap berada di dalam kamar. Jangan keluar apapun yang terjadi. Biarkan semuanya terkendali. Ucapan Juan, sang bodyguard, terhenti ketika tiba-tiba dari arah depan rumah terdengar bunyi tembakan cukup keras disusul oleh suara langkah kaki memasuki rumah. Juan mengambil pistol yang berada di balik pakaiannya. Cepat masuk, Tuan Muda. Suasana sedang tidak baik-baik saja. Jangan pernah keluar dalam keadaan apapun. Tidak, Paman. Aku adalah seorang laki-laki yang tidak bisa lari begitu saja dari masalah. Kevin Liam segera berlari ke kamar dan mengambil sebuah senjata api dari dalam lemari pakaian. Juan sempat terkejut. Bagaimana mungkin Tuan Mudanya bisa memiliki senjata api tanpa sepengetahuannya? Itu sangat berbahaya, Tuan Muda. Tolong kali ini percayalah pada saya bahwa akan lebih baik jika Anda tetap berada di kamar. Biarlah saya yang mengatasi semua ini. Juan mengatupkan kedua tangan di depan dada, memohon agar Tuan Mudanya bisa mengabulkan permintaannya. Tetapi yang terjadi justru di luar perkiraannya. Kevin segera berlari keluar dari kamar menuju suara keributan terdengar. Mata pria remaja itu membelalak ketika melihat tubuh sang ayah sudah bersimbah darah dengan sebuah pistol di tangannya, sementara tubuh ibunya berada dalam pelukan seorang pria yang mengenakan sebuah kalung leontin kepala serigala hitam. Juan berdiri dengan ekspresi tegang melihat tuan besarnya dalam kondisi mengenaskan. Pria itu segera menarik tubuh Kevin Liam agar bersembunyi di balik tembok. Tangan Kevin terkepal erat ketika melihat sendiri betapa ibunya malah lari ke dalam pelukan pria yang telah menembak ayahnya. Lari Liam! Henry sempat berteriak ketika melihat sosok sang putra berdiri di balik tembok bersama bodyguardnya. Teriakan Henry membuat Hua Wang seketika menoleh ke arah Kevin Liam yang saat itu berdiri di belakang Juan. Biarkan anak itu lolos, dia tidak bersalah. Samantha berbisik memohon bagaimanapun Kevin adalah putranya meskipun ia membenci kehadiran Kevin dalam hidupnya. Kali ini maafkan, karena aku tidak akan mengabulkan permintaanmu. Kita akan hidup bahagia tanpa bayang-bayang seseorang yang menjadi keturunan Liam. Hua Wang mengarahkan senjata tepat ke arah Juan yang berusaha melindungi Kevin. Tetapi sesaat kemudian Hua Wang berteriak dengan tubuh bergetar ketika melihat tangan yang memeluk erat tubuhnya merosot ke bawah. Samantha, sang kekasih, tewas seketika setelah menahan peluru yang dilepaskan oleh sang
suami. Suara tembakan keras terdengar. Huawang yang merasakan amarah dan kesedihan menembakkan peluru tepat di kepala Henry hingga semburan darah dari rivalnya membanjiri kamar itu. "Tangkap anak itu!" Suara Huawang menggema di penjuru rumah, menginstruksikan anak buahnya untuk mengejar Kevin Liam. Huawang sendiri memutuskan mengakhiri hidupnya setelah mencium kening sang kekasih yang telah bersimbah darah. Sementara itu, Juan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan sang tuan muda. Sebuah janji setia sampai mati telah ia ucapkan. Pantang untuk mengingkarinya, pria itu berhasil keluar dari kediaman Liam meskipun di belakang sana anak buah Huawang terus mengejarnya. "Apakah tuan muda Liam bersamamu?" Kevin mengangkat ponsel Juan yang berdering dan tertera nama Ramapati Danub Raja di sana. "Aku bersama Paman Juan, Paman Rama. Ayah dan ibu sudah meninggal." Kesedihan itu terdengar, tetapi Kevin yang sejak dulu dididik ayahnya dan Juan menjadi kesatria berusaha terlihat tegar. "Tenang nak, ada paman yang akan menjagamu. Anak buah paman akan menghadang orang-orang itu. Saat ini paman sudah berada di Beijing." "Iya paman." Tuan muda Juan sempat mendorong tubuh Kevin ke belakang sebelum akhirnya terdengar benturan yang sangat keras. Setelah itu tidak ada kekhawatiran lagi. Kevin merasa bahwa Tuhan memang adil mengambil nyawa ayahnya, ibunya, paman Juannya, dan kemudian dirinya dalam serangkaian kejadian tragis semata-mata agar dirinya tidak kesepian menjalani hidup. Cinta yang menyesatkan, cinta yang membawa petaka.